Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi dating kali ini, trading diary. Cara kita trading Bitcoin di future market ya, di perpetual market di Binance. Dan banyak banget pertanyaan dari Sobat Pak D yang memang sering banget cara entry yang benar, cara entry yang tepat itu gimana ya Pak D ya. Ya tentunya nggak ada teknik yang pasti. Kita saat buka market itu belum tentu kita harus entry saat itu. Contohnya itu saat ini. Di saat ini di tanggal berapa ini? Tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei aku biasanya ya untuk melihat cara entry yang tepat, yang probabilitasnya, maksudnya probabilitas apa kemungkinan kita profitnya itu tinggi. Kita lihat dulu nih di tren 1H-nya seperti apa. Ini Bitcoin ya, Bitcoin BUSD, dan ini contoh pasar spotnya, karena kalau pasar perpetual sama spotnya itu berbeda selisih berapa poin gitu. Kalau ETH jelas antara 3 sampai 4 poin. Tapi kalau untuk BTC aku enggak tahu, karena memang BTC aku enggak sering kena mental di BTC dan aku lebih nyaman di ETH. Walaupun begitu aku juga mengamati BTC ya, karena BTC sendiri itu ya emaknya kripto dan memang 11-12 dengan ETH. Nah posisi hari ini kan masih seperti ini nih, belum jadi. Ini dia limbung, mau kemana, mau kemananya gimana, dia mau ke bawah atau ke atas nih. Terus kita lihat lagi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pun sama, dia juga masih limbung kan, antara turun dan naik itu masih juga limbung. Terus aku lihat lagi 1H-nya seperti ini, sideway-nya juga tipis-tipis, nggak naik nggak turun. Terus kita lihat di time frame 30 menitnya sama, sideway, dia masih konsolidasi, dia bingung antara gimana atau gimana. Nah terus di 15 menit biasanya aku entry juga sama, posisinya seperti ini. Ini posisi yang tepat untuk ambil reward kecil-kecil, maksudnya kecil basis point. Tapi ini juga rawan untuk kita digocek biasanya ya. Kalau dilihat dari tren 1 hari seperti ini, yang masih seperti ini polanya, yang masih bingung, yang kelas-kelas paus, yang kelas-kelas institusi, yang modalnya udah gede-gede, itu ya juga wait and see. Dia mau gerakin pasar ini kemana. Kalau kita tepat, semisal nih kita mentoknya di berapa nih, ini juga bisa cuan sih, tapi juga rawan kalau ngepasi ya. Gagalnya itu gini, ini misal nih kita pasang down, kita pasang sell, tapi dilalah kita aman nih, open posisi pertama, oke lah, dengan margin mungkin sedikit lah, nggak ada 10%-nya ataupun 5%-nya, rewardnya kita dapat segitu. Nah beda cerita nanti saat gini, saat kita jual, kita long ternyata yang paus masuk nih, paus masuk itu biasanya tetap polanya dia ke atas tapi terus langsung turun ke bawah, nanti harganya tidak stabil di situ. Nah di situ tanda-tandanya institusi ya, kelas-kelas smart money lah, yang sudah pinter trading dan pemain besar itu pada masuk. Nah di situ jebakan Batman-nya. Kalau ndak kena SL kalian, kena TP kalian dulu, resikonya di situ. Nah kalau seperti ini, market seperti ini gimana ya, nunggu pullback. Antara dia pullback mau ke atas apa mau ke bawah, apa dia ini terus ke bawah atau ke atas, biasanya nanti di penghujung jam. Makanya kalau untuk trading Bitcoin memang wait and see-nya untuk kita ancang-ancang ya, jam seperti ini kita ancang-ancang lihat market seperti apa. Tapi kita ndak harus juga kita masuk dak nih gitu.
kita bisa setelah kita analisa, kita ngapain nih? Kalau seperti ini kita apa buy, ambil posisi buy, apa ambil posisi long, apa ambil posisi sell, atau kita nggak ngapa-ngapain gitu. Oke? Jadi kesimpulannya kalau seperti ini ya, dengan market yang belum terbentuk ya kalian wait and see saja, karena ini rawan juga kalau pas tepat kalian keluar paus belum ikut masuk, yang institusi-institusi yang pemain besar belum masuk, kalian aman. Tapi kalau kalian sudah harganya naik dan turun drastis, nah di situ tanda-tanda smart money-nya lah. Maksudnya bukan smart money, itu orang yang trader dengan modal besar itu bermain dengan polanya dia. Nah ini yang jadi ambigu. Jadi wah liquid hunter bang, ndak juga sebenarnya, ndak juga. Kalau kalian bisa baca order book itu kalian bisa ngikuti kok polanya. Yang kelas kakap itu masuknya di harga berapa. Nah di situ yang perlu waspada kalian. Oke, kalau tentang selisih harga, oke lah. Binance, aku ya juga ngalami kemarin di GMT, tapi ya juga setelah aku baca dokumentasi secara jelas, oh ya juga realistis dia pakai walaupun mark, tapi dia pakainya acuannya last price. Bisa aku gini, saat aku sering di ETH juga, ini jadi dua porsi ya. Di ETH itu aku seringnya itu dari take profitku aku lebih dapat selisihnya ketimbang semisal nih aku TP di 2928, aku ambil posisi sell dari 2900, biasanya aku dapatnya di 2930 atau 2929, lebih dikit gitu. Setelah aku amati itu memang modelnya dia last price dan juga lihat volatilnya, terus juga likuiditasnya. Jadi kalian kalau bermain di sini ya bermain apalagi pas waktu volatilnya sangat tinggi, lalu lintasnya sangat tinggi, ya dipastikan nanti kalian juga harga slipnya juga agak lumayan. Itu bukan sistemnya, tapi memang saat para paus itu pada masuk, itu yang paling bahaya. Dan slipnya nanti agak lumayan, dan di situ biasanya yang paling, kalau ndak kena TP duluan kalian bakal kena SL duluan. Udah itu. Makanya kalau pasar yang seperti ini ya wait and see, nggak ngapa-ngapain. Kalau semisal ada opportunity baru masuk, kalau enggak ya udah lihat saja, nanti lihat perkembangan jam berikutnya, kita cek berkala, bagus ya masuk, kalau enggak ya sudah gitu ya. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin. Yuk, assalamualaikum.